Apa kalian tahu kalau di sekitar kita masih banyak orang yang nggak tahu gunaan media sosial dengan baik? Dan dari banyaknya media sosial yang digunain, TikTok lah yang jadi kasta tertinggi media sosial yang paling sering disalahgunain. Di aplikasi itu, kalian bisa nemuin banyak keanehan, mulai dari kreatornya hingga audiensnya itu sendiri. Mulai dari banyaknya konten yang bermanfaat hingga respon netizennya yang juga nggak kalah aneh. Dan nggak heran jika banyak orang yang menyebut TikTok sebagai aplikasi kebun binatang. Sebelum lanjut, gue mau ngasih disclaimer dulu. Di sini, gue mau nekarin tentang gimana keanehan pengguna TikTok. Dan menurut saya, yang salah di sini bukan aplikasi TikToknya, tapi emang karena kita aja yang belum bisa nerima aplikasi ini. Gue juga nggak ada niatan buat ngehina siapapun di sini. Jadi silahkan simak video sampai habis. TikTok adalah sebuah platform media yang dirilis oleh ByteDance dengan tujuan untuk memungkinkan penggunanya berkreasi dan menikmati video dengan durasi yang singkat. Di Indonesia, TikTok udah di-download dan digunakan oleh lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia. Itu artinya, aplikasi ini udah diakses oleh hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna TikTok tertinggi, bahkan ngalahin Amerika Serikat dan Cina sebagai negara pembuat TikTok itu sendiri. Sayangnya, banyak pengguna TikTok, bahkan hampir 90% nggak gunain TikTok ini sebagaimana mestinya. Tahun 2018 lalu, TikTok sebenarnya sempat diblokir penggunaannya oleh pemerintah Indonesia karena terindikasi banyak konten yang berbau pornografi dan propaganda. Pak Rudiantara, yang saat itu jabat jadi Menteri Komunikasi dan Informatika, bilang kalau aplikasi ini punya banyak konten negatif dan berbahaya, utamanya untuk anak-anak. Dan TikTok pun cepat ngerespon ini dengan menortir konten TikTok hingga pemblokiran pun dibuka 8 hari setelahnya. TikTok sendiri adalah platform media sosial pertama yang menggunakan algoritma sebagai cara untuk selalu lampirin konten yang relevan dan menarik bagi penggunanya. Karena ini juga, TikTok bisa jadi adiksi untuk orang-orang yang gunain aplikasi ini. The Wall Street Journal bahkan pernah bikin penelitian dengan gunain data yang dikumpulkan oleh lebih dari 100 bot, dan disimpulin algoritma dari TikTok inilah yang paling beresiko membahayakan anak-anak. Di Indonesia khususnya, netizen TikTok ini emang agak lain pola pikirnya, karena dari sekian banyaknya ide konten yang bisa dibuat, rata-rata netizen TikTok ini milih bikin konten yang gak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan kesannya cuma buat ngejar viral, sekali lagi viral. Bahkan dari banyaknya tren yang bisa dikembangin, justru tren yang paling sering viral malah joget-joget gak jelas. Dan kalau konten itu viral, pasti bikin banyak orang jadi ikut-ikutan bikin video yang gak bermanfaat ini. TikTok juga identik sama konten yang di dalamnya berbau sensual, dan konten ini punya suatu adiksi yang bikin seseorang untuk lihat berulang-ulang. Ini karena dalam konten seksual berpotensi bikin hormon dopamin bisa menuhin otak penonton itu. Dopamin adalah hormon yang dirilis oleh otak buat bikin seseorang jadi ngerasa bahagia. Namun, jika kebahagiaan itu cuma berisi hal-hal yang gak bermanfaat atau yang gak etis, bisa bikin orang itu ngelakuin tindakan yang buruk. Selain itu, dalam beberapa waktu ini, banyak konten di aplikasi ini berisi quotes yang intinya adalah bentuk standarisasi sosial. Dan quotes kayak gini emang banyak dirasa relate sama suatu kondisi seseorang. Dan dalam lingkungan nyata, udah banyak orang yang ke-influence sama quotes kayak gini. Yang ujung-ujungnya, orang yang nontonin konten itu nerapin standar yang gak masuk akal, entah itu dalam berteman ataupun berpasangan. Lagian, terlalu banyak konsumsi konten yang gak bermanfaat bisa bikin orang jadi gak bisa fokus buat merhatiin sesuatu yang penting. Ujung-ujungnya, pola pikir orang yang sering nontonin ini jadi terganggu, entah itu gampang malas, sulit dinasihatin, bahkan terobsesi untuk ngelakuin hal-hal yang gak baik. Ini juga nunjukin jika SDM kita emang belum layak untuk menerima sosial media, karena masih banyak banget yang menyalahgunakan aplikasi ini. Kalian pasti tahu kan, Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki indeks IQ yang sangat rendah, yaitu 79 dari indeks normal antara 91 sampai 110. Rendahnya kualitas IQ ini dapat dilihat dari gimana kualitas netizen dari TikTok ini. Mulai dari pembuat konten hingga audiensnya banyak yang gak beres otaknya. Dan rasanya kualitas IQ netizen TikTok ini udah struktural yang sulit untuk dibenerin.
Orang Indonesia juga punya kebiasaan buruk buat nelan informasi yang diterima dengan mentah-mentah. Dan realita ini ada di aplikasi hitam ini. Banyak banget pengguna TikTok yang nggak bisa filter informasi yang masuk. Dan di TikTok, gue banyak nemuin informasi yang disampaikan berisi informasi yang bohong. Anehnya, saat kita mau ngasih tahu jika informasi itu nggak valid, pasti aja ada orang yang komenin dengan frasa yang denial. Jujur sih, sebenarnya gue kesel banget sama orang yang ngayalan kayak gini. Udah dibenerin, tapi malah merasa sok pintar. Nggak tahu ya, emang rata-rata netizen aplikasi ini beneran bodoh atau mereka cuma pura-pura bodoh dengan tujuan untuk caper. Dan rata-rata komentar di TikTok banyak yang nggak sesuai sama konteksnya. Banyak dari netizen yang komen di konten orang cuma kebelet pengen biru. Dan ketika orang-orang kayak gini dinasehatin, pasti banyak dari mereka yang rendahin kita. Ini nunjukin bahwa rendahnya kualitas IQ netizen TikTok ini udah terlalu kompleks. Bahkan saking parahnya, banyak pengguna aplikasi ini seolah-olah menormalisasi suatu hal yang salah dan gak etis, terutama pada konten yang videonya agak sensual dan menggoda indera penglihatan manusia normal. Gak sedikit dari mereka justru semakin ngelecehin pembuat konten ini. Sebenarnya emang salah yang bikin videonya sih, tapi menurut saya lebih baik kalian ngingetin kalau apa yang telah dilakuin sebenarnya perbuatan yang gak baik. Selain itu, warga TikTok juga punya kebiasaan aneh untuk membuli orang yang gak setuju ataupun beda pendapat dalam suatu perspektif. Banyak dari mereka ngasih komen yang sifatnya ngehina atau nge-stage dengan video yang sifatnya ngerendahin. Bahkan saat seseorang ngebuat konten yang sifatnya benar-benar sangat positif, banyak banget netizen gak jelas ini justru nanggepin dengan komen yang ngerendahin juga, seolah-olah udah kayak paling pintar dan argumennya benar sendiri. Gue saranin buat kalian yang pengen TikToknya normal dan baik lagi, sehari sekali kalian refresh TikTok kalian. Dan kalau ada konten yang lo rasa abnormal, buruan deh lo laporin biar isi aplikasi kalian jadi lebih bersih. Dan baik atau enggaknya media sosial itu dipengaruhi sama penggunanya itu sendiri. Bijaksanalah dalam menggunakan apapun media sosial kalian. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kita emang masih belum bisa menerima aplikasi yang semacam ini. Yang salah dalam hal ini bukan aplikasi TikToknya, tapi masyarakat kita lah yang memang dasarnya udah nggak beres. Namun, gue mau notice pada kalian, jika di sekitar kalian masih banyak ataupun masih ada orang yang belum menggunakan aplikasi TikTok ini dengan baik, saran gue, mending kalian arahin. Gue yakin, edukasi kecil yang kalian lakuin bisa nyelamatin orang di sekitar kalian dari keburukan media sosial. Cukup ya, segitu aja video ini. Maaf jika saya ada salah kata dalam nyampein ataupun nyakitin hati kalian. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih.